karena pasien itu di luar kontrol dirinya, nah, itu akan bisa mengulang apapun yang bisa dilakukan. Ya, dia tidak memahami kehidupan ini dalam keadaan marah. Itu apapun yang dikeluarkan, kalau kita normal kan logikanya mulai berani enggak saya melakukan. Dia kan tidak ada, kalau sudah marah apapun akan dituju. Nah, itu kontrol dirinya tidak ada, tetapi yang ada adalah marah, dendam, benci. Apapun yang ada di dalam memorinya itu bisa dia akan wujudkan. Nah, jadi memang kalau orang gangguan jiwa itu mengerikan, membahayakan. Kebanyakan mereka kalau memang dia sudah pernah ditangani, memang dia tidak memakan obat, dia telat apa, dan memang keluarganya yang tidak hero, yang paling dekat kan keluarga. Nah, harusnya kalau memang memahami ini emosinya sudah mulai, ya cepat dibawa ke dokter atau yang lainnya kan. Tapi mereka kan kebanyakan cuek sekarang. Itu orang ODGJ kekuatannya bisa melebihi kekuatan orang biasa, itu di luar kontrolnya. Makanya kan dia bisa ngobrak-abrik, membanting. Seperti pasien saya setiap lihat sepeda motor dibanting, kekuatan tenaganya luar biasa. Kalau kita kan ngangkat aja susah. Tapi dalam keadaan dia marah, apapun bisa dilakukan. Itulah yang namanya gangguan jiwa yang mengerikan. Nah, jadi harusnya keluarga juga ikut mengetahui, memahami. Yang paling dekat lah yang paling tahu bahwa ini akan kambuh kan gitu ya. Tapi karena semua sibuk, ya menganggap hal yang biasa. Tidak menyelesaikan masalah kok itu. Nanti setelah dia selesai sudah sembuh, apa terus ditaruh di sana? Toh harus kembali ke keluarga. Dan dia juga orang normal kan, artinya dia biasa, tidak boleh terus memasung orang yang sudah sehat kan, tidak boleh. Nah, karena itulah perlu pembelajaran, perlu diadakan, dan kemudian melihat penyebabnya apa. Kalau dia mengalami gangguan jiwa karena trauma, ya trauma ini yang perlu tidak hanya gangguan jiwanya yang diterapi, setelah selesai trauma itu yang perlu diperbaiki. Dari pandangan saya yang paling banyak mengalami gangguan jiwa karena trauma masa lalu. Trauma benci sama bapaknya, benci sama ibunya dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan dengan memperbaiki memorinya, ya akan kambuh. Dan waktu kambuh itulah kekejaman akan muncul. Kalau menurut saya, banyak kan orang mengatakan gangguan jiwa karena keturunan. Saya tidak setuju dengan itu. Gangguan jiwa karena trauma. Nah, banyak kan orang mengatakan gangguan jiwa itu karena faktor keturunan, karena faktor yang lebih banyak karena faktor keturunan. Kalau saya melihat bahwa gangguan jiwa itu terjadi karena trauma. Trauma waktu di dalam kandungan, waktu dibuat 9 bulan dalam kandungan, dilahirkan, atau 10 tahun pernah. Trauma inilah yang menjadi cikal bakal apakah dia akan mengalami gangguan jiwa berat atau gangguan jiwa sedang, atau dia menjadi orang yang spesial untuk menemukan hal-hal yang baru. Banyak orang kan menjadi orang hebat-hebat, jadi trauma itu tidak selalu akan menimbulkan hal yang negatif, tergantung dalam dia mencerna trauma tersebut. Tetapi kalau traumanya yang mengerikan, tentu akan membahayakan. Dan inilah yang perlu kita terapi, reframing memory itu. Reframing memory ya, Prof? Iya, jadi memperbaiki memorinya. Kita tidak menghilangkannya, tetapi artinya dirubah, sehingga memori itu pun menjadi hal yang luar biasa nantinya.
Jadi tidak sebaliknya seperti yang dia alami, misalnya dipukul, dia benci sama ibu bapaknya. Tetapi kemudian kalau diperbaiki, dipukul memang menjerit sakit, tapi dia lihat positifnya, mungkin karena saya salah, tetapi dengan dipukul ini saya harus bisa bagaimana menahan sakit dan sebagainya. Dia melihat positifnya. Sehingga kan banyak orang yang dikerasi oleh orang tuanya dan lainnya tetap menjadi orang spesial karena dia bisa melihat dari segi positifnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.